Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 10 untuk mata kuliah mekanika rekayasa 2 ini akan dibahas mengenai lanjutan dari lentur murni, yaitu tegangan geser balok, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai tegangan normal pada balok. Jadi mari kita perhatikan beberapa hal mengenai tegangan geser pada balok. Jadi balok yang memikul lentur murni hanya akan timbul tegangan normal pada penampangnya. Namun kebanyakan balok selain memikul momen lentur juga memikul gaya geser, sehingga selain tegangan normal akan timbul pula tegangan geser. Jadi pada suatu balok persegi memikul gaya geser secara V, jadi V ini dinotasikan sebagai gaya gesernya, jadi akan timbul tegangan geser sebagai berikut ini. Jadi nito, kemudian V ini untuk gaya gesernya dikalikan dengan Q. Q ini hasil integral dari Y dikalikan dA, atau momen pertama atau statis moment, jadi dinotasikan satuannya milimeter pangkat 3. Kemudian I ini untuk momen inersia dan B ini untuk lebar penampangnya. Jadi momen pertama Q dari bagian derasir dapat dengan mengalihkan luas dengan jarak titik beratnya ke sumbu netral. Jadi ini momen pertama Q, jadi yang ditandai dengan warna biru ini. Jadi dihitung menggunakan rumus berikut ini untuk momen pertamanya. Jadi ini kemudian atau diintegrasikan menggunakan rumus berikut ini. Jadi sehingga didapatkan nilai T-nya yaitu V per 2I dikalikan dengan H kuadrat per 4 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, jadi Y1 ini jarak dari titik pusat ini atau titik sumbu netral ini ke bawahnya momen pertama atau momen Q. Kemudian H ini merupakan tinggi balok. Jadi rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya mengindikasikan bahwa dengan geser balok, persegi bervariasi secara kuadratik terhadap Y1 dari sumbu netral. Jadi perhatikan bahwa pada tegangan geser menjadi sama dengan 0 pada saat Y1 sama dengan H per 2 atau diserat terluar balok. Sedangkan nilai maksimum tegangan geser terjadi pada sumbu netral saat Y1 sama dengan 0 yang besarnya adalah sebagai berikut nih. Jadi Thomas atau tegangan geser maksimum ini yaitu V dikalikan H kuadrat per 8I atau 3V per 2A. Jadi A itu luasan dari baloknya, V itu merupakan gaya yang terjadi. Nah, jadi untuk dapat dilihat pada gambar di bawah ini, jadi tegangan geser maksimum ini terjadi tepat pada di sumbu netral ini atau di H per 2. Jadi jika digambarkan sebagai grafik, jadi pada bagian atas balok ini dan bagian bawah balok ini, momen gesernya kecil, kemudian momen geser maksimumnya tepat berada di titik sumbu netral ini atau pada saat Y1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu tegangan geser pada balok jika balok tersebut berbentuk lingkaran. Nah, jadi rumus yang di atas ini merupakan tegangan geser maksimum jika baloknya penampang lingkaran pejal yang berjari-jari R dan memikul gaya geser V. Sedangkan untuk rumus di bawah ini merupakan tegangan geser maksimum jika baloknya itu merupakan berbentuk pipa dan bukan lingkaran pejal. Nah, jadi gambar sebelah kanan ini menunjukkan sebuah balok yang memiliki penampang berbentuk pipa. Jadi R1 ini merupakan jari-jari bagian dalam dan R2 ini merupakan jari-jari bagian luarnya. Selain penampang balok dan lingkaran, jadi terdapat juga penampang balok dengan sayap atau pada profil ini bisa juga profil WF atau profil H atau profil I. Jadi ini baloknya dan ini dianggap sebagai sayapnya. Nah, atas dan bawah ini merupakan sayapnya. Jadi balok dengan sayap ini umumnya dijumpai pada balok baja. Jadi ini biasanya pada umumnya merupakan profil baja. Jadi tegangan geser pada badan balok dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada H, jadi H itu merupakan tinggi antara bagian paling atas balok dengan bagian paling bawah balok ini. Kemudian ada juga H1. Nah, H1 ini merupakan jarak antara sisi dalam atau bagian dalam sayap ini dan juga antara bagian bawah ini. Jadi H1 ini yang bagian luarnya dan H ini untuk bagian luar dari
sayap balok, dan H1 ini merupakan bagian dalam dari sayap balok ini. Nah, jadi ini perlu diperhatikan dan jangan sampai tertukar. Jadi sama dengan yang berbentuk balok persegi, tegangan geser maksimum terjadi pada sumbu netral ini, dan tegangan geser minimum terjadi pada pertemuan badan dan sayap. Jadi tengah-tengah ini sumbu netral tegangan geser maksimum. Jadi untuk yang minimumnya ini tidak terjadi pada bagian tepi sayap ini, bagian paling luar sayap ini, namun terjadi pada pertemuan antara badan dan sayap. Nah, jadi diperhatikan ini merupakan bagian badan dan ini merupakan bagian sayapnya.